Halo teman-teman, balik lagi di channel aku teman-teman. Hari ini aku mau sharing ke teman-teman. Ini adalah wortel yang aku tanam kurang lebih sekarang usianya 1,5 bulan di dalam pot teman-teman. Nah, rencana sih nih bakalan aku panen di usia-usia sekitar 3 bulanan ya teman-teman ya. Dan kalau untuk varietas sendiri teman-teman bisa lihat di video-video aku saat semai wortel ini. Jadi ini adalah varietas Kuroda dan ini aku tanam di pot 30 pot kuping 30 cm dan aku berikan tatakan. Dan di awal-awal saat penanaman memang rentan ya teman-teman ya, apalagi di usia-usia yang baru banget tumbuh. Namun di usia saat ini ini terdiri dari beberapa tanaman teman-teman. Sebenarnya baiknya adalah ini ketika dia udah seperti ini dipisahkan sehingga nanti dia bisa menghasilkan umbi yang maksimal gitu. Tapi ini memang aku progres sengaja aku tanam, aku tanam rumpun. Nah, ini satu batangnya sebenarnya seperti ini, terdiri dari 3 sampai 5 paling banyak batangnya. Dan ini aku tanam rumpun seperti ini agar memang selain untuk dilihat keindahannya, memang mau aku coba. Jadi bagaimana ketika mereka ditanam seperti ini dan apakah nanti bisa berbuah atau tidak, ya itu yang memang kita lagi coba. Nah, kalau dari secara pertumbuhannya sangat baik. Dari segi daunnya teman-teman bisa lihat cantik ya teman-teman, tuh daunnya sangat-sangat cantik. Dan ini terkena matahari kurang lebih hanya di pagi hari aja, jadi sekitar 1 sampai 2 jam aja gitu teman-teman, satu hari. Nah, mungkin pada pola penanaman yang benar dia terkena full sinar matahari ya teman-teman, tapi rata-rata kebanyakan juga di daerah dingin gitu. Jadi sama halnya dengan umbi-umbian pada jenis lainnya seperti ubi jalar ataupun kentang yang mereka sangat membutuhkan banyak air agar kiranya umbi yang terbentuk di dalamnya itu baik, dan kiranya juga ketika banyak air itu rasanya dia nggak kekurangan apa yang memang bisa dia cerna atau dia bisa masak gitu teman-teman. Sehingga di sini aku manipulasi memang untuk air sendiri, penyiraman waktu pas kemarin belum terlalu panas seperti ini disiram sehari sekali. Namun ketika posisi sedang seperti ini, panas seperti ini karena aku pakai tatakan, jadi setidaknya air yang sudah tersalur dari sini, ini dia masih akan agak sedikit berkembang di sini, dan itu memberikan kesejukan sendiri atau hal yang beda sendiri terhadap tanaman tersebut. Nah, terutama di sini adalah tanaman wortel, dimana secara pertumbuhan sudah sangat-sangat baik dan tidak ada yang yang perlu dikhawatirkan. Rasanya dengan seperti ini harusnya ada peluang atau ada potensi dia bisa berbuah gitu. Namun kita belum cek langsung ke dalam situ. Namun kalau lihat dari batang ininya sih lumayan ya kayaknya ada. Nah, ini untuk media kita kasih poros, jadi tidak padat, agar rasanya perkembangannya itu terutama perkembangan buah tidak terganggu. Jadi akar yang menjadi buah itu tidak terganggu, karena apabila memang nanti terlalu padat, bahwasannya untuk perkembangan buahnya itu pasti akan terganggu ya teman-teman. Nah,
sekaligus untuk mereview teman-teman lihat yang video-video aku sebelumnya. Jadi teman-teman nggak ada yang miss di part ini, sehingga bisa benar-benar lihat perkembangan step by step dari awal biji, awal tanam ya teman-teman. Nah, melihat seperti ini rasanya memang nggak ada masalah sama sekali ketika dia ditanam di pot gitu. Dan antara potnya terlalu besar atau terlalu kecil itu belum bisa dijawab, karena memang kita belum sampai untuk buka bagian bawah atau belum sampai panen. Nanti ketika sudah sampai panen baru kita bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa apakah bisa ditanam di dalam pot atau tidak. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ketika kita menanam rumpun seperti ini, memang ada sedikit kemungkinan nanti buah itu akan berdempetan. Jadi perebutan nutrisi di dalam sini itu akan benar-benar luar biasa lah. Nah, karena ini adalah kita memakainya organik, dimana tetap sebuah unsur fosfat dan kalium harus kita perbanyak di dalam sebuah media ini, sehingga mereka tidak kekurangan nutrisi. Nah, kalau sudah memasuki usia 1,5 bulan ini, di dalam pot ini rasanya udah tidak perlu kita berikan lagi untuk pupuk berunsur nitrogen. Kita kurangi dulu unsur N-nya dan kita perbanyak P dan K agar senantiasa nutrisi ke buah tercukupi, karena rasanya untuk pertumbuhan ke atas dari unsur N itu udah benar-benar baik, udah benar-benar terpenuhi. Dan sekarang kalau seumpama teman-teman tambahkan unsur P dan K di dalam sini, teman-teman bisa masukkan seperti kulit telur ataupun kulit pisang ya teman-teman. Itu bisa teman-teman masukkan kalau secara organik. Namun apabila teman-teman memakai yang kimia, teman-teman bisa pakai boron ataupun MKP ataupun KNO3. Jadi itu yang nutrisi yang mereka butuhkan di saat ini gitu. Nah, oke teman-teman, melihat, nah tadi seperti yang saya bilang, ini udah cuaca udah mendung lagi, tadi tiba-tiba panas gitu. Nah, melihat dari pola perkembangannya dia dari awal tanam, bisa dikategorikan memang wortel itu termasuk kategori sedang dalam tingkat kesulitan kita tanam, karena memang sangat-sangat tricky, terutama di saat penyemaian sampai dia usia kurang lebih sekitar 3 mingguan. Itu masa-masa yang benar-benar tricky banget. Kiranya teman-teman patut harus berkali-kali untuk mencoba agar kiranya mengenal karakter dari si wortel ini sendiri gitu ya teman-teman. Ini satu pot gini sih aku rasa sih cantik ya teman-teman ya. Ini kan di atas meja, cantik banget. Nah, jadi bisa jadi sekaligus pemandangan yang baik buat teman-teman di teras rumah teman-teman. Teman-teman bisa tanam dan dia nggak memerlukan space yang besar, karena kita bukan mengincar di buahnya, tapi kita nggak salah juga kita coba nantinya kira-kira bisa berbuah atau tidak. Tapi ya senantiasa mungkin apa yang memang kita sudah rawat secara baik-baik, mungkin nanti hasilnya pun akan baik teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Kiranya video ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang mau berkebun, yang mau menanam wortel di dalam pot, mengisi teras rumahnya, dan anggap saja ketika mereka berbuah itu menjadi sebuah bonus ya teman-teman ya. Yang penting kita rawat aja dulu. Oke deh, makasih banyak ya teman-teman ya. Salam sehat, salam hijau, salam bahagia, semangat nanamnya teman-teman. Oh iya, mudah-mudahan semua yang sedang menjalankan ibadah puasanya
bisa selesai dan terlaksana dengan baik hingga pada waktunya nanti. Makasih banyak teman-teman, thank you.